Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Kresna dalam mata pelajaran biologi. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Di sini kita akan belajar mengenai pengertian lingkungan hidup. Apa itu lingkungan hidup? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup yang mempengaruhi kelangsungan hidup seluruh makhluk hidup. Ya. Nah, saat kita bicara lingkungan hidup, maka kita sering mendengar itu pencemaran. Nah, apa itu pencemaran? Pencemaran yaitu akumulasi zat atau benda baik padat, cair, maupun gas yang menimbulkan terganggunya ekosistem atau lingkungan. Nah, zat yang menyebabkan pencemaran atau polusi itu disebut dengan polutan. Nah, zat yang dianggap sebagai polutan itu jika yang pertama, kadarnya melebihi ambang normal. Yang kedua, berada pada tempat yang salah. Yang ketiga, berada pada waktu yang salah. Dan yang keempat, keberadaannya menimbulkan masalah. Ya, itu tadi adalah kriteria zat yang dianggap sebagai polutan. Oke, lanjut. Nah, adapun jenis-jenis pencemaran itu berdasar lokasinya ada 4. Yang pertama, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran air. Yang ketiga, pencemaran tanah. Dan yang keempat, pencemaran suara. Kita akan pelajari satu persatu ya. Ya. Yang pertama adalah pencemaran udara. Macam-macam polutan udara. Ada CO2 atau karbon dioksida, CO atau karbon monoksida, CFC atau klorofluorokarbon, dan S atau sulfur. Oke. Nah, yang pertama adalah CO2. CO2 ini berasal dari mana sih? Ya, sumbernya apa saja? Yang pertama tentu adalah dari kebakaran hutan. Kemudian dari asap kendaraan, kemudian asap pabrik. Nah, ini bisa berdampak ya, misalnya pada beberapa fauna yang ada di hutan ya, seperti ambil contoh ini. Kemudian ya, orang hutan ini mati gitu ya akibat dari kebakaran hutan ya. Jadi sumber pencemaran CO2 tadi antara lain, Ibu ulangin, misalnya kebakaran hutan, asap kendaraan, dan asap pabrik. Nah, kemudian tadi dibicarakan tentang CO2 gitu ya. Nah, apa sih CO2 itu? Apa sih efek dari pencemaran CO2? Nah, apakah kalian pernah mendengar istilah global warming? Ya, global warming. Nah, bumi ini butuh pelindung ya tentu ya. Nah, kita pelajarin ya. Nah, saat CO2 di atmosfer menahan panas yang dipantulkan bumi, nah suhu udaranya akan semakin meningkat. Nah, atmosfer itu merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri atas gas-gas yang berfungsi sebagai tameng atau filter pelindung bumi dari benda langit dan sinar ultraviolet yang menuju bumi. Nah, lapisan atmosfer ini terdiri atas troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Troposfer merupakan lapisan terendah atmosfer dengan ketebalan sekitar 10 km di atas permukaan bumi. Nah, pada lapisan troposfer ini terdapat gas-gas rumah kaca, antara lain uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2 ini ya, metana atau CH4, ozon, O3, dan nitrogen oksida.
atau NO. Gas rumah kaca ini akan menyebabkan terjadinya efek rumah kaca atau sering kita dengar dengan greenhouse effect ya, seperti tadi. Nah, pada efek rumah kaca ini sinar matahari ini yang menembus lapisan gas rumah kaca itu akan dipantulkan kembali ke bumi ya, sehingga menimbulkan panas yang terperangkap seperti pada rumah kaca. Tanpa efek rumah kaca, suhu bumi itu akan sangat dingin. Jadi sebenarnya dibutuhkan juga ya. Namun semakin meningkatnya kadar gas rumah kaca seperti CO2 di udara tadi yang akibat pembakaran hutan, kemudian penggunaan bahan bakar fosil yang berlebihan, nah itu akan meningkatkan efek rumah kaca dan menyebabkan pemanasan global maksud ibu atau global warming. Nah, meningkatnya suhu bumi akibat pemanasan global ini berdampak. Nah, ini akan berdampak. Dampaknya apa? Dalam jangka panjang ini akan mencairkan es di kutub ya, sehingga akan meningkatkan ketinggian muka air laut. Nah, secara global pemanasan global ini juga akan berdampak pada perubahan iklim di bumi. Seperti itu ya. Nah, berikutnya adalah gas karbon monoksida atau CO. Nah, CO ini adalah gas yang tak berwarna, tak berbau, tidak menimbulkan sesak napas, mudah terbakar, dan sangat beracun. Ya, ia merupakan hasil utama dari pembakaran karbon dan senyawa yang tak mengandung karbon lainnya yang tak lengkap. Ya. Nah, bagaimana sih CO ini menjadi gas pembunuh? CO yang masuk ke peredaran darah akan mengikat Hb atau hemoglobin. Nah, kemampuan Hb untuk mengikat oksigen akan menurun. Nah, tubuh tak dapat membentuk energi sehingga tubuh lemas dan berakibat pada kematian. Ya. Nah, berikutnya adalah klorofluorokarbon atau CFC. Nah, CFC ini terbentuk dari unsur karbon, klor, dan fluor. Sifatnya dia tidak berbau, tidak mudah terbakar, dan tidak mudah bereaksi. Nah, manfaatnya apa? Nah, ini ada dalam beberapa keseharian kita ya, misalnya pada gas pendorong atau aerosol, pendingin lemari es, pengembang busa polimer atau AC. Di AC juga ya. Nah, CFC ini akan berdampak mencemari udara. Nah, kenapa? Karena gas CFC yang naik ke atas bumi akan merusak lapisan ozon kita dan akan menyebabkan sinar ultraviolet, sinar UV makin leluasa untuk masuk ke bumi tanpa disaring. Nah, sinar ini bisa memicu terjadinya kanker kulit dan kerusakan mata pada manusia serta dapat mematikan spesies tumbuhan tertentu. Seperti itu ya. Nah, ini CFC yang akan mengikat ozon di stratosfer. Berikutnya adalah hujan asam akibat dari pencemaran sulfur ya. Nah, pada hujan asam ini akan membahayakan ya bagi kehidupan tumbuhan dan hewan. Ini juga bisa menimbulkan korosi logam serta merapuhkan bangunan-bangunan dan bisa juga merapuhkan struktur candi seperti itu ya. Ini tadi sulfur yang sebagai penyebab dari hujan asam ya. Oke. Yang menyebabkan tadi beberapa adanya korosi seperti itu. Nah, berikutnya adalah pencemaran air. Nah, tadi kita sudah bicara tentang pencemaran udara, sekarang kita akan bicara tentang pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup atau zat lain ke dalam air yang menyebabkan kualitas air menurun ke tingkat tertentu sehingga tidak dapat berfungsi sesuai peruntukannya. Nah, untuk menguji seberapa tercemar suatu perairan ini bisa dengan menggunakan 3 parameter ya. Yang pertama adalah parameter fisik. Nah, ini meliputi kandungan partikel padat, zat padat terlarut, kekeruhan, warna,
bau, suhu, dan pH atau keasaman. Kemudian bisa juga melalui parameter kimia. Nah, ini meliputi BOD atau biochemical oxygen demand, kemudian COD, chemical oxygen demand, dan DO atau dissolved oxygen. Berikutnya bisa menggunakan parameter biologi. Nah, ini digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah mikroorganisme air yang dapat menyebabkan penyakit. Nah, sumber pencemaran air itu apa saja? Ada yang secara langsung dan secara tidak langsung. Yang secara langsung itu apa? Berupa elven atau buangan yang langsung dibuang ke dalam air. Contohnya adalah air sungai, saluran air, selokan laut, dan danau. Jadi langsung begitu ya, masuk ke dalam air. Yang tidak langsung itu merupakan kontaminan yang masuk melalui air tanah akibat pencemaran air di permukaan oleh limbah industri atau domestik ya. Nah, ini dibagi menjadi limbah domestik itu apa? Limbah domestik itu misalnya deterjen, tinja hewan, sampah organik seperti itu ya. Limbah industri misalnya merkuri, timbal, tembaga, krom, nikel. Limbah pertanian misalnya pestisida. Nah, ini menjadikan peningkatan unsur hara atau eutrofikasi. Ya. Kemudian ada limbah pertambangan. Nah, ini misalnya di tambang emas ya, di mana dia menggunakan merkuri seperti itu. Ya, ini adalah beberapa contoh gambar dari limbah domestik. Ya, ada botol-botol plastik bekas gitu ya, limbah pertanian, adanya pestisida, kemudian limbah industri ya dari industri-industri tertentu misalnya tekstil gitu ya yang membuang limbahnya langsung ke dalam aliran sungai. Bisa juga dari limbah pertambangan tadi ya, misalnya menggunakan merkuri dalam pertambangan tertentu seperti itu. Nah, berikutnya adalah pencemaran tanah. Nah, kalau pencemaran tanah ini secara langsung ini bisa terjadi bila zat pencemar langsung mencemari tanah. Nah, contohnya apa? Penggunaan insektisida, fungisida, herbisida, DDT, dan pupuk kimiawi secara berlebihan. Yang secara tidak langsung misalnya terjadi melalui perantara air dan udara. Contohnya limbah domestik dan industri dibuang ke sistem perairan, lalu polutan tersebut terserap ke dalam tanah ya dan sebagainya. Pencemaran tanah dapat juga disebabkan oleh limbah yang tidak mudah terurai. Nah, misalnya apa? Plastik, kaca, styrofoam, dan kaleng ya. Nah, dampak negatifnya apa sih dari pencemaran tanah ini? Ya, tentu bisa mematikan organisme di dalam tanah, kemudian mengganggu porositas dan kesuburan tanah. Berikutnya adalah pencemaran suara. Pencemaran suara ini adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengganggu ketentraman makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran suara yang bersifat terus-menerus dengan tingkat kebisangan di atas 80 desibel, dia dapat merugikan kesehatan manusia. Seperti ini ya, misalnya terlalu suara-suara dari kendaraan, kemudian mungkin ada dari industri dan sebagainya. Tadi sudah disebutkan beberapa pencemaran-pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, tentu kita harus berupaya agar pencemaran itu tidak terlalu berdampak begitu ya, berdampak negatif khususnya. Jadi ada beberapa usaha pelestarian lingkungan yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita bisa melakukan reboisasi atau penghijauan. Ya, kita tanam kembali hutan-hutan di sekitar kita. Kita juga bisa menanam pohon di lingkungan rumah, misalnya seperti itu. Kemudian bisa juga dengan pemupukan tanaman ya, karena tadi tanahnya sudah tercemar, akibatnya tanamannya kan tumbuhnya tidak optimal. Nah, itu bisa kita berikan pupuk ya. Di sini utamakan adalah pupuk organik sehingga penggunaan bahan kimia itu bisa berkurang seperti itu. Kemudian ada rotasi tanaman ya, jadi pergiliran tanaman dalam penanamannya. Dan berikutnya adalah pemuliaan tanaman dan hewan ya.
Itu tadi beberapa usaha untuk pelestarian lingkungan. Nah, dalam kehidupan ini kita harus mempunyai beberapa aturan atau etika ya. Nah, etika lingkungan ini adalah aturan lingkungan yang mengatur hubungan harmonis antara umat manusia dengan lingkungan ya. Oke. Nah, jadi jika kita menilik ke belakang sejarah peradaban manusia, pada awal mulanya adalah manusia dikuasai oleh alam. Berikutnya manusia memanfaatkan alam. Berikutnya manusia menguasai alam dan pada akhirnya nanti manusia hidup selaras dan harmonis dengan alam. Tentu itu harapan kita semua ya. Lingkungan indah dan nyaman adalah dambaan kita semua. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.